I'll be so lonely. If you leave me, baby, let me down slowly. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Razikin dengan NRP 3120550063. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat persamaan nonlinear metode biseksi. Sebelum lanjut ke teori metode biseksi, kita memberikan pengertian tentang sistem persamaan nonlinear. Apa itu sistem persamaan nonlinear? Sistem persamaan nonlinear adalah kumpulan dari dua atau lebih persamaan-persamaan nonlinear. Dikatakan linear jika hubungan antara variabel X dan nilai fungsi Y jika digambarkan pada sumbu Kartesian menunjukkan garis lurus. Sedangkan yang tidak berbentuk garis lurus disebut persamaan nonlinear. Lanjut ke teori metode biseksi. Metode ini mempunyai ciri di mana area dibagi menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval X sama dengan A, B, atau pada nilai X atas bawah, atau pada nilai X batas bawah A dan batas atas B. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Penyelesaian dari metode biseksi atau algoritmanya ya. 1. Didefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. 2. Tentukan nilai A dan B. 3. Tentukan toleransi E atau error dan iterasi maksimum N. 4. Hitung FA dan FB. 5. Jika FA dikali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Ke-6, hitung XR sama dengan 2A B. Ke-7, hitung FXR. Ke-8, bila FXR dikali FA iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar XR, dan bila tidak ulangi langkah yang ke-6. Setelah itu kita lanjut ke praktikumnya ya. Oke, kita lanjut ke praktikumnya ya. Di sini kita mempunyai fungsi persamaan yaitu X pangkat 3 plus 3X dikurangi 5. Dan nilai A sama dengan 1 dan nilai B adalah 2, dan errornya yaitu 0,001, dan N-nya yaitu 20 atau iterasinya ya. Kita pertama membuat iterasinya dulu yaitu sebanyak 20. Caranya seperti ini agar otomatis kita klik 1 dan 2 nya dulu, lalu kita blok 1 dan 2 nya, tarik ke bawah sampai menjadi 20. Oh ya, ini saya sudah membuat tabel ya, yaitu ada iterasi, ada nilai A, ada kolom A, ada kolom B, kolom X, kolom FX, kolom FA, kolom FB, kolom error, dan yang terakhir ada kolom keterangan.
Setelah itu kita beri nilai di kolom A, yaitu di sini sudah ada ya, A itu adalah 1. Oke, dan B nya adalah 2 ya. Kita mencari sebuah nilai X ya, yaitu caranya sama dengan kurawal A ditambah nilai B, yaitu 2, tutup kurung, dibagi 2. Kita enter. Nah, setelah sudah tampil ya, nilai X-nya adalah 1,5. Lalu kita mencari sebuah nilai FA-nya. Caranya yaitu seperti sudah tampil di sini soalnya ya. X pangkat 3 ditambah 3X dikurangi 5. Kita cari FA-nya dulu sebelum mencari efeknya ya. FA-nya yaitu A-nya itu kita ngambil dari A ini ya. Caranya sama dengan tutup kurung A yaitu X itu adalah A ya. Kita ganti menjadi A. X yaitu A ya. X A pangkat 3 kurung tutup ditambah, di sini kan ditambah 3X min 5 ditambah 3 dikali X ya. Dikali X, sorry, salah. Dikali X-nya itu adalah A ya, dikali A. Tutup kurung dikurangi 5. Kita enter. Ya, nilainya adalah min 1. Lalu FB-nya, X-nya ini diubah menjadi B ya. Nilai B-nya yaitu 2. Berarti sama dengan kurawal X atau nilai B ditambah pangkat 3 kurung tutup ditambah kurawal 3 dikali B tutup kurung dikurangi 5. Lalu kita enter ya. Oke, sudah. Oke, kita cari efeknya dulu, yaitu dengan cara X ini adalah nilai dari X ini. Kita ngambil dari nilai kolom X yang ini ya. Caranya sama seperti FA dan FB ya. X-nya adalah kita klik sama dengan kurawal X pangkat 3 kurawal, lalu ditambah kurawal 3 dikali X kurung tutup lalu dikurangi 5. Kita enter. Nilainya adalah 2,875. Lalu kita cari L-nya, yaitu sama dengan ABS kurung tutup B kurangi A kurung tutup. Enter. Oke, lalu keterangannya ya sama seperti tadi yang sudah saya katakan. Pertama ya, if jika kurung tutup jika error kurang dari kurang dari error yang sudah ditentukan, kita klik tengahnya menjadi ini ya, error yang sudah ditentukan menjadi akar. Nah, jika tidak bukan akar. Nah, kurung tutupnya lalu kita enter. Sorry, ada yang salah kayaknya. Bentar, ada yang salah. Jika oh ini ada yang salah, ini
kita enter. Oh, ternyata bukan akar. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, baris kedua. Kita tentukan dulu A-nya. Caranya ya, kita sama dengan if jika kurawal fx, jika fx dikali, jika fx dikali fa, kurang dari lebih dari 0, maka menjadi x. Jika tidak, maka menjadi a. Tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita mencari b-nya ya. Kita sama dengan if fa dikali fx kurang dari 0, maka menjadi x. Jika tidak, akan menjadi b. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita mencari sebuah nilai x-nya pada baris 2-nya ya. Caranya yaitu mudah sekali, sama seperti tadi. Kita buat x-nya yaitu sama dengan kurawal a plus b. Kita a plus b, tutup kurung, dibagi 2. Lalu kita enter. Nah, untuk lainnya kita bisa menggeser sebuah efeknya ke bawah, klik kursor ke bawah agar menjadi otomatis. Caranya seperti ini. Nah, ini akan otomatis nilainya keluar dari sebuah nilai a, b, x-nya ya. Nah, dan di sini keterangannya masih bukan akar ya. Kita akan mencari keterangan yang 0,001 akan menjadi akar. Jadi kita blok semua pada baris kedua, kita tarik pada baris 20. Nah, ini akan otomatis ya teman-teman. Di baris ke-11 ini adalah akarnya atau nilainya. Ini adalah nilai dari 0,01 ya, dari akarnya. Ini akan otomatis jika diubah ya. Kita coba ubah ya, 2. Sorry. Kita ubah menjadi 2, lalu kita ubah menjadi 3. Nah, wah, ini adalah hasilnya. Sama aja. Tapi untuk nilainya akan berubah juga ya, akan otomatis. Oke, kita ubah lagi seperti yang tadi, 1, dan nilai B-nya adalah 2. Jika errornya kita ubah, coba kita ubah ya menjadi 0,01. Kita enter. Nah, di sini adalah letak akarnya dari 0,01. Oke, segitu saja untuk membuat penyelesaian non-linear metode biseksi. Itu caranya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.